Selamat bertemu kembali pada pembelajaran desain multimedia interaktif pada pertemuan yang kedua. Anak didik kami pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web. Dan di sini kita dapat membuat desain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis web tersebut. Nah, di sini desain alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif itu, yang pertama kita menggunakan flowchart media interaktif. Anak didik kami di kelas 1 juga sudah pernah membahas tentang apa itu flowchart. Flowchart itu adalah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara satu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Untuk multimedia interaktif, flowchart menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang sedang dibuat. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan multimedia interaktif dalam membuat multimedia interaktif kita menggunakan bisa menggunakan bentuk flowchart. Nah, selanjutnya berikut ini ada beberapa simbol yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu flowchart. Nah, ini adalah simbol-simbol yang juga di kelas 1 ketika Anda belajar tentang pemrograman dasar. Ini simbol-simbolnya. Yang pertama ada terminal, ada input dan output, ada proses, ada kondisi atau decision, ada display, ada alur proses, ada titik sambung, ada titik konektor, ada call atau memanggil subprogram, atau ada dokumen, ada store data, dan ada prevision atau pemberian nilai awal pada suatu variabel. Ini adalah simbol-simbol diagram alur atau flowchart. Dari gambar di atas akan dapat membantu kita dalam menentukan navigasi dari proyek multimedia interaktif yang bisa kita buat. Misalnya yang pertama itu adalah struktur navigasi, yaitu urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia. Dengan menggunakan struktur navigasi, kita dapat melakukan suatu navigasi. Dari gambar di atas akan sangat membantu kita dalam menentukan navigasi dari proyek multimedia interaktif yang akan kita buat. Struktur navigasi adalah urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia. Artinya kita boleh mengerjakan media interaktif dengan alur yang sudah ada. Selanjutnya, struktur navigasi proyek multimedia itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah struktur navigasi linear. Artinya hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurutan. Jika satu halaman diklik, maka akan muncul halaman selanjutnya, begitu seterusnya, ya, tanpa kembali. Misalnya ini adalah gambarannya dari gambar 1 ke gambar 2 ke gambar 3 dan ke gambar berikutnya. Ini adalah struktur navigasi linear. Yang kedua adalah struktur navigasi non-linear, di mana pengembangan dari struktur navigasi linear ini ya tidak berurut. Ya. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa ada pembatasan. Ya, bisa bolak-balik mau kemana posisinya dibuat, ya. Apakah ke bagian pertama, kedua atau ketiga ke satu, gitu, ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, struktur navigasi hierarki, ya, atau sering dikatakan bercabang, ya.
Di sini struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, misalnya seperti ini ya, bercabang, punya hierarki. Yang terakhir ada struktur navigasi komposit ya. Ini struktur navigasi komposit ini adalah campuran struktur gabungan dari ketiga struktur sebelumnya. Struktur ini disebut juga dengan struktur navigasi bebas ya. Ini bentuk gambarannya, struktur dari navigasi komposit atau campuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, storyboard multimedia interaktif. Nah, storyboard ini adalah suatu sketsa gambaran yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita atau sama dengan flowchart tadi, tapi ini menggunakan naskah. Dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Karena dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat membuat seseorang membayangkan suatu cerita mengikuti gambar-gambar yang sudah tersedia atau tersaji, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama dengan ide cerita yang dibuat. Fungsi dari storyboard multimedia interaktif itu yang pertama ya, untuk memperjelas flowchart. Ya, yang kedua sebagai pedoman bagi animator atau programmer atau narator dan tim yang lain. Yang ketiga merupakan dokumen tertulis. Yang keempat bahan pembuatan manual atau manual book, petunjuk penggunaan. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan umum storyboard multimedia interaktif. Yang pertama, gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Yang kedua, pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. Yang ketiga, narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak bisa diwakili dengan bentuk visual. Yang keempat adalah bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narator. Yang kelima, gunakan struktur kalimat yang sederhana. Yang keenam, gunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang ketujuh, gunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah dipahami. Ini adalah ketentuan umum storyboard dalam pembuatan multimedia interaktif. Selanjutnya, yang ketiga itu kita pelajari format storyboard dan komponennya. Yang pertama, format storyboard multimedia interaktif kartu. Ya, ini bentuknya. Ini bentuk format storyboard multimedia interaktif kartu. Yang kedua, format storyboard jenis double column. Ini menggunakan gambar seperti ini dalam membuat multimedia interaktif dalam bentuk kolom. Yang ketiga, format storyboard jenis landscape. Ya, ini kurang lebih seperti ini gambarannya dalam membuat multimedia interaktif. Nah, ada komponen penyusunan storyboard antara lain, ya. 1. Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Warna, penempatan dan ukuran grafik jika perlu. Yang selanjutnya adalah teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Baru warna, ukuran dan tipe font jika ada teks. Baru narasi jika ada, animasi jika ada, video jika ada, audio jika ada, interaksi dengan penggunaan jika ada, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pembuat multimedia interaktif. Demikian penjelasan tentang perancangan diagram alur pada multimedia interaktif berbasis web. Untuk selanjutnya anak didik kami mulai mengerjakan
latihan pertemuan kedua ini Anda kerjakan di buku latihan, kemudian diserahkan menggunakan aplikasi yang sudah kita sepakati. Nah, sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.